Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Mandalika Kota Mataram, teman-teman. Tepatnya sekarang hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 pukul setengah 9. Rencananya hari ini saya akan melakukan perjalanan, teman-teman, dari Mataram menuju ke Bima, teman-teman. Dan ini saya sudah berada di depan terminal ya, tepatnya ya. Ini terminalnya masih direnovasi, teman-teman. Untuk terminal sementara kalau sore itu di sana, cuman saya di depan ini karena rencananya saya akan menggunakan bus Surya Kencana, teman-teman, dan busnya itu sudah parkir di depan. Nah, ini kebetulan juga, teman-teman, ini di belakang saya terparkir Lorenzo. Kemarin ini juga salah satu artis yang jadi incaran saya juga ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita coba nanti teman-teman ya, karena kemarin mau nyoba Kapamenan juga belum terrealisasi juga ya. Tapi ya wis lah, nanti kapan-kapan kita coba untuk Kapamenannya atau yang Lorenzo-nya ini, teman-teman. Nah, dia berangkat sore hari kayaknya, nanti sore. Ini tadi baru nyampe, teman-teman. Nah, untuk busnya sendiri, untuk bis Surya Kencana itu sudah terparkir di depan sana, teman-teman. Nah, coba kita langsung ke sana dan laporan dulu ke agen yang bertugas. Saya sudah pesan tiket melalui WhatsApp, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau beli tiket itu bisa hubungi agen yang di bawah ini, teman-teman, atau nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, teman-teman, kita langsung ke sana laporan dan kita langsung review untuk eksterior dan interior bis yang akan kita naik pagi ini. Ini dia salah satu artis yang ada di Tiara Mas, teman-teman, yaitu Lorenzo. Asli ya, cakep ya busnya ya. Kapan-kapan dah kita naikin, teman-teman. Oke, kita langsung ke depan sana karena busnya itu sudah siap. Kita laporan dulu ke sana, teman-teman. Nah, ini dia bus yang kita akan naikin, teman-teman. Avanti HDD dengan sasis Hino RN kalau tidak salah, atau Hino RK, teman-teman. Ini coba nanti kita lihat ya dalamnya ya, teman-teman. Kalau setahu saya, kalau yang Avanti HDD ini itu dia menggunakan Hino RK. Nah, sayang sekali ya, tidak sesuai incaran. Sebenarnya saya mengincar bus yang single glass, teman-teman. Tapi ya wis lah, tidak masalah. Ini juga bus yang lama tapi kelihatannya sih terawat, teman-teman. Hino RK 260. Nah, ini dia untuk tampilan eksterior dari Surya Kencana Avanti HDD, teman-teman. Dan ini dia interior dari bis Surya Kencana, teman-teman, angkatan pagi. Nah, untuk kursi sendiri dia menggunakan Heirimba Kencana, teman-teman, yang masih Bluetooth ya ini, teman-teman. Dan saya duduk di sini. Nah, ini untuk pandangan kita ke depan, teman-teman. Jadi, Surabaya Indah baru datang tuh.
satu-satunya sleeper di NTB teman-teman, Siamais yang pernah saya tai teman-teman. Dan ini dia untuk pandangan kita ke depan. Nah ini dia untuk pandangan kita, jarak pandang kita ke depan teman-teman. Cuman sayang ini kayak ya pecah ini yang bagian sini teman-teman. Dan untuk jarak kaki aman ya, longgar sekali ini teman-teman. Dan di bagian depan ini tersedia 2 buah cup holder untuk yang kiri dan kanan ya. Untuk bagian depan yang di sana juga sama itu. Nah, kursi sendiri ini menggunakan kursi dari Hairimba Kencana yang sudah ada armrestnya ya ini ya, namun tidak ada legressnya. Ini menggunakan Bluetooth, nah, yang sudah pasti nyaman sekali ya. Lalu di bagian atas ini tersedia lover AC dan 2 buah lampu baca teman-teman. Nah ini masih mati ya, atau dimatikan ya. Nah, ini ya seperti biasanya. Dan kursi ini bisa di reclining teman-teman. Untuk kursinya itu kursinya di reclining di bagian sebelah sini. Ini dia. Nah untuk reclining, tapi ya ingat teman-teman ya, jangan terlalu merebah karena yang belakang juga kasihan. Kursi bagian belakang teman-teman, nah ini di bagian depannya sendiri ini ada pegangan ya, lalu ada cup holder dan ruang penyimpanan jaring-jaring gini ya. Ini yang model lama. Lalu bagian atas juga sama. Lalu di bagian atas ini teman-teman, di bagian sini coba kita buka ya. Nah ini ada tempat penyimpanan dan juga tempat untuk ngecas HP teman-teman. Yang belakang ini juga tersedia toilet, nah, khusus buang air kecil saja ya, dan hanya bisa digunakan pas waktu bus berjalan. Coba kita buka. Nah ini dia untuk toiletnya ya, toilet lama ya. Warna lampunya aja warnanya biru. Seperti biasa ya, ada kaca, 2 buah lover AC dan untuk tempat untuk buang air kecilnya. Jumlah total kursi atau seatnya itu ada 36 seat, dan di bagian belakang ini ketambahan 3 jadi total 39 seat teman-teman. Dan ini interiornya masih terawat sekali ya bis ini teman-teman. Nah ini juga sangat bersih sekali teman-teman. Tambah lagi ada tempat pembuangan sampah. Ini yang paling saya senang di bis, kalau sudah disediakan tempat sampah ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau buang sampah ya jangan ngawur ya, jadi buang sampah pada tempatnya. Nah oke teman-teman, kita masih nunggu keberangkatan bis. Tadi sudah laporan juga, kita sudah review untuk eksterior dan interior bis yang akan kita naiki menuju ke Bima teman-teman. Untuk keberangkatannya nanti pukul 9, ini masih 9 kurang seperempat teman-teman. Nah setelah ini kita akan langsung masuk aja ya, ketika kelihatannya soalnya di ruang ini, di luar ini gerah sekali teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ke dalam sambil ngisis teman-teman ya. Oke kita langsung masuk ke dalam bis. Nah selain bis kita itu di depan sana ada Langsung Indah dan Rahmat Putra teman-teman ya. Kelihatannya kalau 2 bus ini parkirnya selalu di luar. Cuman tadi tak lihat di garasinya Prima Jaya yang di depan itu ada terparkir beberapa bus Langsung Indah dan Prima Jaya teman-teman. Kelihatannya jadi satu sih untuk Langsung Indah dan Prima Jaya. Oh iya teman-teman, ini dia untuk penampakan tiketnya ya, selembar aja ya teman-teman ya. Dan seperti biasanya ada tarifnya, nama, alamat, dan jam keberangkatan, nomor bis, serta tanggal keberangkatan dan nomor kursi teman-teman. Bagian depan ya. Kalau yang di bagian belakang seperti biasanya persyaratan kita naik bus ya. Kalau teman-teman penumpang yang lainnya naik bisa ya dibaca agar kita tahu peraturan-peraturan apa saja yang harus kita taati ya, tentunya di dalam bus teman-teman.
Akhirnya pukul 9 lebih 5 menit bus diberangkatkan menuju ke Kota Bima, teman-teman. Jos langsung ya, mungkin nanti berhenti di pelabuhan Kayangan untuk melakukan penyeberangan. Setelah itu ngejos lagi sampai Sumbawa Besar untuk melakukan servis makan. Biasanya sih seperti itu, teman-teman. Nah, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, kita akhirnya nyampe juga di Pelabuhan Kayangan. Ini langsung masuk, bisnya masih antri di belakang ya. Ini barengan dengan Dunia Mas. Nah, Dunia Masnya lagi masuk teman-teman. Jadi nyampe langsung masuk ke dalam kapal teman-teman. Sekarang pukul setengah 12 pas waktu Indonesia Tengah teman-teman. Ini kita langsung masuk menuju kapal ya teman-teman. Biasa seperti biasa pemandangan di mana Pelabuhan Kayangan luar biasa. Oke, kita langsung masuk ke dalam kapal. Teman-teman, kita sudah berada di dalam kapal ini. Kapalnya sudah berangkat cepat sekali, tumben sekali ini teman-teman. Jadi nyampe langsung masuk kapal, dan ini juga setelah di kapal langsung berangkat. Memang luar biasa. Nggak wes lah, mudah-mudahan sampai sana bisa lebih cepat juga ya. Jadi istirahatnya lebih banyak lagi teman-teman. Oke. Jadi begini ya teman-teman untuk kondisi kapal kali ini. Kapal apa ini namanya? Bagi teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar teman-teman. Nah, di bagian kapal dek lantai 2 itu juga tersedia lesehan teman-teman. Tetapi di lesehan ini nggak tahu ini bayar atau enggak ya. Soalnya disediakan bantalnya juga ini teman-teman. Dan setelah lesehan itu tersedia ruangan penumpang teman-teman, ruang penumpang duduk ya.
Nah, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, teman-teman. Nah, di sini merupakan salah satu pelabuhan yang terindah juga karena kita view-nya mau masuk ke pelabuhan itu luar biasa, dan keluar dari kapal kita akan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang luar biasa di Pulau Sumbawa, teman-teman ya. Karena di sepanjang jalan Pulau Sumbawa ini merupakan jalan di pesisir pantai sebelah utara ya, kayak panturannya di Jawa, teman-teman. Tapi pemandangan di sini luar biasa, teman-teman. Nah, untuk perjalanan kali ini nanti akan ditempuh kurang lebih 2 jam menuju ke Sumbawa Besar untuk melakukan peristirahatan yang pertama dan sekaligus servis makan, teman-teman. Bagian detero ini makro to. Panah taman mangi. Kenapa di belakang? Ya, kosong. Bos. Tunggu dulu, Pak. Pusing. Ini ada tasnya, tak masuk. Enggak apa-apa di belakang ya tuh di situ. Masih kosong di belakang? Udah di situ. Sini aja. Bismillah. Sini ya dermaga nih. Nah, beginilah kondisi di jalanan Sumbawa, Pulau Sumbawa maksudnya, teman-teman. Ya begini, sepi dan pemandangannya asli, nggak ada obat, apotek tutup, teman-teman. Jadi perjalanan siangnya itu posisi pemandangannya seperti ini. Kalau malam aja ya nggak kelihatan sama sekali, teman-teman. Dan nikmat sekali kalau perjalanan ambil angkatan pagi. Nah, di depan ini merupakan pertigaan kedua ya. Kalau ke kanan itu arah ke Taliwang, teman-teman, yang terkenal dengan ayam bakarnya. Jadi bumbunya itu khas gitu loh, teman-teman, di Taliwang. Nah, ini kita ngambil ke kanan, ke kiri maksud saya. Ini untuk menuju ke Sumbawa Besar.
Ini kita masuk ke terminal Sumba Besar untuk melakukan kontrol sekaligus teman-teman. Di terminal Sumba Besar kita tidak berhenti terlalu lama juga karena cuma kontrol saja, ya kurang lebih 5 menitan tadi ya. Nah ini kita keluar lagi nganan, setelah itu nanti di depan itu sana ada pertigaan nganan, kita ambil jalan lingkar luar. Kalau lurus itu ke arah kota Sumba Besar teman-teman. Alhamdulillah kita akhirnya nyampe juga di Sumba Besar, di rumah makan Rini pukul 4.56 teman-teman. Ini kita barengan dengan bus Dunia Mas di belakang yang tujuannya sama ke Bima. Nah seperti biasa ya perjalanan kalau dari sini masih ya 5 jam 6 jam ya. Iya kalau lancar ya teman-teman ya, mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung servis makan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yuk terus. Dan ini dia servis makan yang disajikan oleh Bus Surya Kencana teman-teman. Untuk servis makannya, untuk sayurnya seperti biasanya ya, ada sayur tewel, mie, ayam. Tapi ini untuk menu kali ini ada yang sedikit berbeda, yaitu udang teman. Kalau ngambilnya los ya, dan ada air mineral. Oke, mungkin kita servis makan terlebih dahulu teman-teman. Nah oke teman-teman, saya sudah melakukan servis makan teman-teman, dan seperti biasanya ya kalau rumah makan Rini ya kalau dinilai ya 7,5 lah ya teman-teman. Salahnya ya untuk menu makanannya itu saja. Kalau yang kapan hari saya pakai Dunia Mas itu sudah berbeda. Ini balik lagi ke menu yang awal atau pas rollingnya pas ini saya juga tidak tahu teman-teman. Tapi untuk saya ya lumayan lah ya gitu teman-teman. Oke, masih kita tadi diberi waktu 30 menitan dan bus akan melanjutkan perjalanan lagi sekitar pukul 4:30 mungkin ya teman-teman ya. Sambil nunggu penumpang-penumpang yang lain juga karena tadi agak rame sih di jalan tadi teman-teman. Tumben-tumbenan apa karena siang atau gimana ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk untuk melanjutkan perjalanan lagi dan sambil nunggu teman-teman penumpang lain teman-teman. Tidak berselang lama, ya kurang lebih kita di sini 20 menitan ya. Asli ini cepet banget, kilat banget. Bahkan bus Dunia Mas yang di samping kita itu kita duluan ya. Malah masih belum pada naik penumpangnya, sedangkan kita sudah selesai ya, kurang lebih 15-20 menitan aja ini kita istirahat untuk servis makan teman-teman. Oke lah, tidak masalah, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Bima teman-teman. Ini saya takjub teman-teman, untuk kabin interior dari bus Surya Kencana ini kedap sekali, bahkan kelihatan tenang banget, gak ada suara yang aneh-aneh. Sampai tadi beberapa kali saya ketiduran. Luar biasa perawatan dari bus Surya Kencana ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini nungguin bus langsung indah. Itu di belakang sedang mogok, nggak tahu itu mau diapakan.
Nanti coba saya tanya-tanya kru dulu. Ini sampai mana ya? Kurang lebih tadi tak cek itu perjalanan masih sekitar 2 jaman teman-teman. Ini di tengah hutan. Ya wes teman-teman, kita tunggu dulu. Nah ternyata di ini tadi teman-teman, karena ada problem di kelistrikan dari bus Langsung Indah. Tadi sempat ditinggali beberapa alat dan kita melanjutkan perjalanan lagi teman-teman menuju ke Bima. Ini kalau tidak salah sekitaran Nangka Tungku sepertinya lo ya teman-teman ya. Ini kita sampai di depan terminal Kinte Dompu. Nah itu di depan ada Surabaya Indah juga nuh, menuju ke Mataram. Ini dia yang bahaya di jalur Sumbawa teman-teman. Jadi sapi yang berkeliaran di jalanan seperti ini kalau malam hari harus hati-hati kita teman-teman. Oke. Pak, terima kasih Pak ya. Ada koper 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita nyampe juga di Kabupaten Bima, tepatnya di Sila teman-teman. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk secara keseluruhan teman-teman, overall sih sebenarnya enak. Busnya juga busnya juga bersih, rapi dan terawat lah ya. Tetapi satu hal yang menurut saya kurang pas itu sopirnya teman-teman. Kayak sopir baru, ngeremnya itu dek gitu loh, dan ngegasnya cara ngoper giginya kasar sekali, nggak tahu kenapa, mungkin karena saya atau gimana saya nggak tahu juga teman-teman. Tapi ya wes lah, tapi secara umum kalau dibilang rekomendasi ya rekomendasi sekali. Oke, mungkin untuk video kali ini saya akhiri terlebih dahulu, tapi sebelum saya akhiri jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya tetap semangat dalam buat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.